Sudah terlalu banyak untuk diri Pak Wakil Rektor WK3 Uji Budi. Tadi perkenalan dengan terbata-bata dan mengkhawatirkan saya. Yang pertama saya diperkenalkan sebagai dokter. Biasanya saya dikenal sebagai dokter, bukan dokter. Dokter. Jadi poin pertama yang perlu diklarifikasi karena kadang suka jadi masalah di belakangan gitu kan. Masyarakat ada yang kenal sebagai dokter, seminggu kemudian dapat SMS. Dapat WA, Pak, bojoku loro Pak. Ini karena dikenal dengan teman-teman di sini mahasiswa kita sepantaran, jadi teman-teman manggil saya bro ataupun mas Steve gitu. Sip. Jadi di kantor juga aku biasa dipanggil dengan panggilan Steve, mas Steve ataupun mas bro Steve. Saya dari komisi D, jadi 2,5 tahun yang lalu memang di komisi terkait dengan pemerintahan, kemudian ada pergantian dengan teman-teman di yang lain, saya dapat di komisi D dari Partai Solidaritas Indonesia, dan hari ini saya coba mau mengisi dari sudut pandang yang berbeda. Judulnya serem, begitu saya di WA oleh siapa ya Pak Nanda? Kamu ada di WA begitu langsung saya kaget, buset deh, judulnya mengerikan banget. Begitu dapat flyernya posting, banyak banget yang nanya, ini apa? Isi apa ini? Pak nanti kita lihat aja gitu. Yang mau datang silakan, mau datang kayaknya terbuka buat umum juga, nggak ada anak APMD. Nah saya mengambil angle yang berbeda. Tadi kalau Pak Goris angle-nya juga berbeda juga. Supaya jadi diskusinya, angle-nya akan sedikit 180 derajat yang berbeda. Jika kita dalam Indonesia gitu kan, saya punya pengalaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Goris gitu ya. Pengalaman secara kedewanan maupun pengalaman saya pribadi gitu. Bagaimana dengan desa terkait dengan bagaimana ruang lingkup terkecil dari suatu negara bergerak menuju kesejahteraan bagi rakyat, bagi warga yang ada di wilayahnya. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan di Papua punya model yang berbeda dalam proses bagaimana membangkitkan kesadaran kesejahteraan di lingkup yang paling kecil, itu desa. Setiap daerah punya angle yang berbeda-beda. Bagaimana sih kita membangun desa? Memang karena terlalu luas wilayahnya, pasti negara juga punya ambil bagian bagaimana melakukan intervensi agar arah pembangunan itu sesuai, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, semaunya masing-masing wilayah. Bahkan dari unit terkecil juga kita mencoba untuk menyelesaikan pembangunan. Itu yang di awal mungkin menjadi perbedaan diskusi kita dengan Pak Goris. Dan saya terkait teman-teman terkait dengan era digital, tadi disinggung juga banyak aplikasi, betul banyak aplikasi yang memang tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti kita meninggalkan teknologi. Eranya sudah masuk ke era digital, bukan berarti dengan banyaknya aplikasi kemudian desa ataupun kita menganggap bahwa teknologi kita butuhkan karena tidak sesuai dengan demokrasi. Tapi saya sebaliknya, kalau memang tidak tepat, anak muda harus turun. Seperti apa seharusnya teknologi itu? Harus seperti apa teknologi itu dibuat? Teknologi itu diberikan kepada masyarakat. Juga pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa. Karena seperti ini. Pada waktu yang lalu, waktu saya masih bukan sebagai anggota dewan, saya pernah ke beberapa negara dan melihat bagaimana kondisi negara yang tadinya bayangan kita itu berbeda gitu. Salah satunya Tiongkok, Nanjing gitu. Di lamanya Tiongkok itu berbeda sekali dengan bayangan kita bahwa negaranya Cina itu adalah komunis dan semua diatur dengan sangat keras sehingga tidak ada kemajuan di sana. Ternyata berbeda jauh dengan kondisi yang kita pelajari di sini. Dan
mendapati bahwa mereka betul-betul membuka diri, mereka punya paham komunis sebagai ideologi mereka. Ketika bicara mengenai mengejar kesejahteraan, ideologi yang berbeda. Bagaimana dia cara membuka diri di era untuk kesejahteraan. Jadi di berbagai negara, bahkan Indonesia juga banyak sekali ada kes yang kadang bisa dibilang anomali atau kadang kesuksesan. Jadi ada bilang Pak, kita jadi desa yang sukses. Di sisi banyak juga anggaran desa akhirnya nggak jadi apa juga. Ada yang 1 miliar dari dana desa, ada yang dapat 100 juta, yang dapat 1,5. Ketika ditanya jadinya apa, nggak jadi apa-apa. Buat rakyat juga nggak jadi apa-apa. Kemudian ditanya anak mudanya ngapain? Anak mudanya nggak ngapain juga. Nah, di era desa, di era digital kita berharap karena anak-anak muda itu posisinya sangat banyak. Berarti 70% anak muda, dan anak muda paham teknologi. Kalau ada yang ditanya kepala desanya nggak ngerti, perangkat desanya ngerti, ganti. Jangan minta dia 10 tahun, kemudian dia minta 3 periode atau 4 periode, 10 tahun, 40 tahun. Artinya apa? Dia nggak diganti-ganti di desa itu. Desa itu melarat dan kere dan terus sejahtera. Pemimpinnya memang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Apakah itu diteruskan? Pola-pola semacam itu. Kalau salah di undang-undang 6 tahun periodenya dan diberikan kesempatan 3 tahun, berarti 18 tahun. 18 tahun dengan kepala desa yang misalnya ya, ada oknum kepala desa yang tidak memiliki kapasitas memimpin desa itu 18 tahun. Artinya kalau kamu itu baru jadi anak SMA dan dia masih memimpin kebijakan yang jauh dari era digital. Padahal sekarang kondisinya adalah hampir semua. Angkat tangan yang nggak pegang HP, yang nggak punya HP di sini. Angkat tangan yang tidak punya HP. Semuanya punya HP. Dan kalau kita melihat dari data digital kita, jumlah penduduk kita 270, tapi mau digital device yang terkoneksi dengan internet lebih dari 330 juta. Artinya memang Indonesia juga mau nggak mau kita secara data memang seperti itu, bahwa arahnya adalah bertransformasi ke digital. Desa mau nggak mau harus bertransformasi ke era digital. Mau nggak mau, Pak, orang-orang tua, Pak, orang praktek, Pak, apa? Anak muda banyak di desa. Dia harus masuk. Bukan orang-orang tua yang tidak paham, kemudian dia megang jabatan terus. Kemudian anak-anak mudanya nggak ikut terlibat. Anak muda bisa jadi kepala desa, bisa jadi bagian dari perangkat desa, ataupun menjadi komunitas yang supporting terhadap desa karena digital. Jadi itu pengantar saya dulu. Tadi dijelaskan dengan terbata-bata juga. Jadi saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, teman-teman. Jadi hampir 14 tahun kerja di Jakarta, office-nya di Jakarta, tapi keliling Indonesia, sempat di luar negeri juga. Di ZTE, Huawei, Telkom Group, kemudian saya juga jadi dosen terbang di Telkom University, kemudian 2009 terpilih sebagai anggota dewan. Pendidikan saya di S2 nya di Sakti Jakarta untuk S2 S3 doktoral strategi. Terima kasih dari BEM, himpunan, kemudian presiden Jakarta 2018, saya jadi presiden juga, kemudian politik saya BPRD sampai 2021, kemudian sekretaris pilu. Jadi itu sekilas tentang saya, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman pengen kontak saya yang menghubungi saya 787959. Jadi dewan yang menurut saya banyak mahasiswa yang sering diajak masuk ke dewan, tapi takut. Aku juga ada juga. Artinya apa? Sebenarnya mahasiswa masyarakat umum harus bisa diri ataupun terbuka, bahkan bisa juga berkomunikasi dengan anggota dewan. Tujuannya apa? Komunikasi dalam rangka membangun Yogyakarta yang
istimewa juga, dan masuk juga kita bicara mengenai bagaimana desa ini lebih lagi. Oke, di Yogyakarta ada sekali desa, di Sleman itu 86, di Purwokerto 7, kemudian Bantul 75, suatu desa ini dalam kondisi baik-baik saja, tapi kita untuk perbaiki. Dan dalam pidato Pak Gubernur ketika 2022 dengan 2027 disampaikan bahwa reformasi demokrasi berbasiskan teknologi itu adalah salah satu strategi untuk mensejahterakan bagaimana masyarakat di bawah itu ya mau tidak mau sekarang seperti ini. Ada suka TikTok, belanja TikTok di TikTok. Sekarang ketika saya ke masyarakat di bawah ngajarinya jualan lewat Bu, Ibu, Mas dan lain-lainnya, tolong bagaimana di TikTok, bagaimana di platform e-commerce lainnya. Kenapa? Karena berbeda. Kita berbeda dengan orang-orang yang jualan dengan platform yang sama. Bagaimana masyarakat kalau orang desanya proteksi dengan ada kemajuan teknologi. Dicopok karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan China, dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Filipina dan yang lain. Jualan juga di platform yang sama. Dan kita mahasiswa di sini beli baju juga bisa dari penjualnya dari Tiongkok sana, bisa jadi penjualnya orang Filipina, bisa jadi penjual device yang kita beli itu dari luar. Nah, kalau kita memproteksi bahwa bisa tidak juga mengembangkan kemampuan untuk ke arah sana, kita akan menghadapi ketertinggalan yang sangat jauh. Dan di gubernur kita dan DPR mengarahkan ke situ bahwa transformasi harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kepadatan ini kita rata-rata seperti ini teman-teman. Menengah, rendah itu juga mencerminkan bahwa orang-orang lebih senang ngumpul di tengah sini teman-teman di Jakarta dibandingkan tempat yang lain karena memang kota Jogja sebagai magnet perekonomian. Nah, kita mencoba bagaimana wilayah selatan ini yang kemiskinannya cukup tinggi ini dan ini itu juga menjadi destinasi yang menarik juga selain wilayah yang lainnya. Dua ini kemiskinannya cukup tinggi sekali, 17 dan ini kalau nggak salah 18%, tinggi sekali. Kemudian terkait dengan undang-undang desa, ketika saya mendapatkan flyer undangan bagaimana judulnya semacam itu, saya mencoba mempelajari tentang undang-undang ini. Dan saya karena saya terlalu banyak berkecimpung terkait dengan undang-undang desa, saya punya sudut pandang berbeda, maka saya bilang ke Indonesia berbeda dengan undang-undang ini. Karena saya melihat bahwa di dalam undang-undang desa ternyata isinya bagus. Kalau ternyata ada yang mengatakan bahwa itu ternyata bagus, berbeda. Karena di dalam teksnya itu cukup, tapi ketika implementasinya nggak, berarti ada oknum. Ada yang tidak bisa menjadwalkan bahwa aturannya seperti ini, tujuannya seperti ini, ketika implementasinya kok beda, berarti ada oknumnya, tidak sesuai dengan guidance-nya. Undang-undang sebagai guidance yang harus kita pegang, bahwa di sini adalah undang-undang desa ini harapannya adalah pengakuan dan penghormatan atas desa. Kemudian kejelasan status hukum. Kemudian bagaimana kita melestarikan menunjukkan ada tradisi dan budaya. Kita bertransaksi digital tapi melupakan bahwa jati diri kita itu orang timur. Orang timur bukan orang timur tengah. Kita Nusantara yang budayanya bermacam-macam, bukan yang budayanya satu macam doang dari timur tengah. Budaya timur dan budaya tengah. Ada di kita bertransformasi tapi juga berpegang teguh kepada budaya kita. Kemudian meningkatkan pelayanan publik. Tadi disampaikan bahwa dengan teknologi ternyata pelayanan publiknya terhambat karena perangkat desanya nggak mampu. Berarti harus ada peningkatan SDM-nya. Kalau memang ternyata sudah 3 kali 18 tahun menjabat dan tidak memberikan kontribusi yang bagus buat masyarakat, eranya sekarang anak muda. Jangan lagi kita terbuai orang tua saja lah yang menjadi pejabat, kemudian kita
diam. Padahal kebijakan-kebijakan dari mereka juga, kebijakan di desa dari mereka juga. Karena saya membaca di dalam dokumen ini ada kewenangan desa, kewenangan pemerintah desa yang sangat powerful. Kalau saya lihat berbeda dengan yang disampaikan Pak Boris. Mohon maaf, mungkin aku ilmunya juga berbeda. Di sini teman-teman, kewenangan kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Ini powerful. Pengelolaan keuangan dan aset desa. Kekuasaan dia, kepala desa. Jadi kalau misalkan desanya nggak maju, dia kan yang megang kekuasaannya. Secara undang-undang ada. Terus kita mau menyalahkan undang-undangnya atau menyalahkan oknum kepala desanya? Ketika pemanfaatan anggaran tidak optimal, di sini ada. Dan dia menetapkan loh, kewenangan kepala desa menetapkan peraturan desa, di mana dalam peraturan juga bagaimana pengelolaan desa juga di situ. Ini ada di dalam undang-undangnya, tertulis, tersurat, bukan tersirat lagi, tertulis di dalam sini. Kemudian menetapkan anggaran pendapatan belanja desa. Dia dapat dana desa, dia coba kelola dan lain-lainnya di kepala desa. Jadi saya punya pemikiran bahwa jangan-jangan, ini juga dugaan saya, mohon maaf, kita bicara mengenai dalam lingkup diskusi. Jangan-jangan kewenangan yang dipegang oleh desanya sudah terlalu kuat, mengikuti zaman, mengikuti situasi di masyarakat. Kebijakan yang dia buat, karena ini setiap tahun loh ya, ini setiap tahun dibuat. Nah, dia tidak memperlihatkan bahwa eranya sudah berubah. Jangan-jangan bagaimana meningkatkan ekonomi desa, cara dengan masih konvensional tidak bisa mengikuti. Bagaimana menanam padi dengan cara yang lebih baik, ini ngikuti sesuai dengan leluhur dia. Tapi di dalam perkembangan tanahnya sudah tidak subur lagi, seharusnya dia harus membaca, harus lebih peka dengan perkembangan. Potensi dari pertanian, potensi dari pariwisata, jangan-jangan lokasi pariwisatanya laku dijual, tidak hanya seperti hanya seperti itu, punya potensi yang, tapi kepala desanya tidak bisa melakukan pembinaan, bisa mengintegrasikan potensi itu. Di sini ada mengembangkan sumber pendanaan desa. Nah, di sini muncul teman-teman, ternyata di Undang-Undang 2014 desa ada memanfaatkan teknologi tepat guna. Tepat gunanya dengan masalah wilayah. Pak, kita di pegunungan, Pak. Ada berarti atur juga untuk melakukan kegiatan. Tapi bisa mengakses teknologi untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Beda nih angle-nya. Misalkan kita pengen tahu kalau orang pegunungan, orang-orang yang di potensi dengan sumber daya alam yang tinggi, ngapain? Belajar mana? Googling. Tahu ChatGPT? Di sini tahu ChatGPT nggak? ChatGPT. Itu kita bisa apa saja, kita dapat informasi aja. Jadi menggunakan teknologi. Di sini juga ternyata kepala desa bertanggung jawab mengkoordinasi pembangunan desa. Ada kolaborasi pihak di desa ikutan juga mengikuti bagaimana mengembangkan desa. Jakarta ataupun pusat negara memberikan intervensi macam-macam program. Tujuannya apa? Untuk melakukan generalisasi bahwa ada mungkin wilayah-wilayah untuk mikir aja nggak bisa dia kepala desanya, oknum tidak mampu untuk beradaptasi, tidak mampu harus mengapain, dapat duit ini mau ngapain nggak ngerti. Diberikan intervensi dari negara. Tapi kalau aku lihat dari dokumen ini, kewenangan kepala desa sangat luar biasa sekarang. Kemudian haknya, dia juga punya hak yang juga istimewa. Kemudian kewajibannya macam-macam, bahkan mengelola keuangan dan aset desa juga, membina potensi yang ada di desa supaya menjadi sejahtera. Di sini ada kuncinya, teman-teman. Musyawarah desa. Kuncinya di sini. Ada keterlibatan, ada kolaborasi semua pihak di sini, teman-teman. Jadi Pak, kita nggak pernah tahu rencana Pak Kepala Desa mau ngapain. Salah kamu kalau kamu nggak tahu. Karena di sini ada musyawarah desa dilakukan setiap tahun juga. Jadi ini melibatkan teman-teman semua, warga masyarakat. Jadi artinya apa?
sekarang itu kita tidak bisa menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C dan lain-lain. Tapi kita semangatnya adalah sinergi, semangatnya adalah kolaborasi. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa, apa yang bisa dilakukan akademisi, apa yang bisa dilakukan kampus, pemerintah, LSM, NGO, kemudian komunitas-komunitas yang lain. Dan ketika kita bicara tentang desa, ketika ada itu semua komponen itu, ya harus bisa melakukan edukasi yang tepat. Bagaimana kita memajukan desa? Yang asalnya dari Sumatera, angkat tangan. Dari mana? Dari mana? Palembang. Ketemu Serembang nggak? Nah, jadi kamu next kalau kamu ikut keterlibatan dirimu di Palembang, di kotamu untuk bisa memberikan masukan. Ilmumu dari apa yang ini curahkan kepada tempat tinggalmu di sana. Yang dari kamu ada? Mana? Kau dari mana? Kalimantan Barat sama juga. Jadi saya berharap ilmu yang sangat banyak didapat dari APMD karena di sini pusatnya pendidikan terkait dengan desa. Kamu harus berkontribusi ke daerah, ikut memberikan insight-insight yang membangun. Kalau ada yang tidak tepat, lakukan untuk terobosan-terobosan yang membangun. Kemudian ini di musyawarah ini, kalau aku baca di dalam dokumennya ini tersurat bahwa dalam musyawarah desa, di mana itu melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan yang ada di desa, itu membahas tentang yang sangat strategis, teman-teman. Penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa. Bagaimana desa bisa bekerjasama dengan pihak swasta? Bagaimana desa yang di situ tidak sarjana, tapi bisa mengolah pendidikan dengan baik, dia mengajar sekolah dan bekerjasama dengan pihak swasta. Ternyata di sini ada, teman-teman. Desa melakukan itu. Rencana investasi, tentukan BUMDes. Penambahan aset desa, aku nggak bicara tentang pelepasan, ini dijualin sama kepala desa. Jadi penambahan. Nah, jadi di dalam hal-hal yang sangat strategis itu ternyata teman-teman itu melibatkan warga masyarakat di dalam musyawarah desa. Ini terkait dengan keuangan. Nah, ini contohnya teman-teman. Banyak desa yang berhasil juga banyak desa yang tidak berhasil. Saya berharap agen-agen muda itu terlibat langsung dalam pengembangan potensi-potensi yang desa di mana tempat kalian nanti pulang kembali lagi ke asal. Kalau yang di Yogyakarta, yuk bareng-bareng dengan saya kita bagaimana masuk di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Desa Waturaka, itu kalau nggak salah. Kemudian Pokok nggak jauh dari kita. Dia yang tadinya cuma penghasilannya 70 juta, dia punya sekarang 12 miliar per tahun. Desa kaya sekali. Di tempat-tempat yang lain, di potensinya seperti ini teman-teman. Saya yakin di Pontianak di Kalimantan begini yang kali sungai yang benih kelihatan begini banyak. Kemudian potensi-potensi yang lain juga banyak. Jadi bagaimana kita kreatif mengembangkan potensi yang kita punya di desa kita masing-masing. Desa Kutu di Bali ini lebih gila lagi. Ini kalau nggak salah tadi 50 miliar per tahun desa pendapatannya 50 miliar per tahun. Artinya apa? Ada desa yang nggak bisa berkembang, ada desa yang nggak bisa ngapa-ngapain, ada desa juga yang bisa berkembang sangat maju. Jadi ketika kita melihat banyak sekali perbedaan itu, kemungkinan SDM-nya salah satu saya menduganya SDM-nya. Nah, saya berharap agen-agen perubahan dari mahasiswa-mahasiswa ikut terlibat di sini. Bagaimana memajukan desa? Nih, teman-teman Jogja, saya punya keyakinan profilnya akan mirip dengan di wilayah yang lain. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan juga. Tapi kalau kita lihat teman-teman di data nasional bahwa anak muda Gen Z, milenial itu angkanya di atas 55%. Di tempat-tempat kalian mungkin juga sama. Dan saya termasuk juga yang tidak terlalu setuju bahwa pemimpin itu durasinya panjang, apapun jenjangnya, entah kepala desa, entah itu bupati, wali kota, gubernur, presiden. Karena apa? Memang perubahan zaman itu sangat cepat, perubahan teknologi sangat cepat. Zaman dulu HP Nokia itu udah sangat luar biasa.
pakai BlackBerry sangat luar biasa. Sekarang itu hilang karena perkembangan zaman. Apalagi manusia yang kalau dia tidak terupdate skillnya, pengetahuannya, wawasannya, terus dia mimpin berlama-lama, apa hasilnya? Nggak akan banyak perubahan. Karena di sini regenerasi, teman-teman. Saya termasuk orang yang mendorong regenerasi kepemimpinan. Karena apa? Potensinya, teman-teman. Gen Z, milenial ini kalau dijumlah hampir 55%. Di wilayah yang lain juga sama. Bahkan di beberapa tempat nih usia 70%, teman-teman. Bahwa usia produktif 70%. Ini dengan data sensus nasional 70%. Masa kita pengen yang tua-tua terus yang kita? Saya berharap yang muda, termasuk kepala desa juga. Kalau dia minta 9 tahun dikali 3 berarti berapa? 9 kali 3? 27 tahun belum? 27 tahun. Masa dia itu 27 tahun di suatu desa? Mending kalau desanya bisa menghasilkan ekonomi yang cukup tinggi. Kalau enggak, bahaya buat desa itu. Ini habis. Waktunya sisa 5 menit lagi. 5 menit, oke, thank you. Nah, perlu tantangan desa. Kita nggak bisa menghindar dari ini, teman-teman. Terkait dengan revolusi ini nggak bisa menghindar. Desa nggak bisa. Pak, saya kita ke COVID 2 tahun semua megang sekolah SD, kuliah pegang. Revolusi industri. Tanpa ada COVID pun lain sudah kasih. Kita karena kehantam kita berpindah ke sini menggunakan Internet of Things. Teknologi dan yang publik juga sama, yang semua ketemu dengan orang kita 2 tahun kita lewat WA, kita email, lewat aplikasi dan lain-lain. Ini di desa pun juga sama, berharap juga seperti itu. Juga bagaimana teman-teman? Karena seperti kita ya, termasuk yang memiliki literasi digital tinggi. Ini dari Komite Pusat bahwa Yogyakarta terkait dengan literasi digital itu nomor 1. Ini paradigma yang bergeser di masyarakat, tantangan buat desa juga. Kita kemana-mana pakainya Gojek, Grab, Jogja kita ataupun yang lain. Sekolah hybrid, seminar hybrid juga. Beda. Sekarang kita mau belajar dan lain-lain. Dulu kita bisa bicara apa? Kalau cari informasi kita googling. Sekarang udah banyak orang nggak pakai Google lagi, tapi pakai ChatGPT. Dan dengan tools artificial intelligence yang lainnya sudah bergeser. Ini pergeseran paradigma di masyarakat yang kita nggak bisa tahan. Pemerintah pun nggak bisa tahan. Semua berjalan secara organik, mencari kesejahteraan, mencari jalur-jalur yang berbeda-beda untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yogyakarta menyambut masyarakat DI 5.0. Ada yang pernah sakit kemudian pakai aplikasi. Halo dok, kita pengen cari kenapa sakit gigi, kita cari di aplikasi. Mobil sekarang berseliweran yang pakai listrik di Yogyakarta. Kemudian pengembangan yang lain menggunakan big data sudah. Ini kondisi kita. Bahkan kalau kita mau makan aja sekarang pakai GoFood atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Ini kondisi yang di Yogyakarta. Di wilayah-wilayah lain juga arahnya ke sana. Kita nggak bisa membendung. Oke, saya wilayah terpinggirkan, kita teknologi nggak masuk. Terus kita pengen nggak usah ada teknologi. Nah, kita semakin akan tertinggal. Karena dunia lain kencang, berlomba-lomba bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi selebar-lebarnya. Di Yogyakarta, di dalam visi misi bentuk RPJMD 2022-2027 masuk bahwa reformasi birokrasi plus pemanfaatan TK sebagai salah satu strategi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ini di Yogyakarta, di DI yang dilakukan. Ini di Yogyakarta, di DI. Ini semacam ini listrik perkembangannya. Jadi kalau kita bicara mengenai skop yang lebih kecil, ini UMKM loh. Dia bukan pabrikan. UMKM berarti basisnya adalah kelurahan, bahkan yang lebih kecil lagi, RT RW, basisnya. Dia bekerja di sektor yang paling kecil. Peran kita gimana? Kolaborasi, memanfaatkan potensi yang ada. Buat anak muda, pahami tentang teknologi,
apapun teknologinya kita harus pahami. Karena kita agent perubahan di desa, kenali potensi yang ada di desa. Bisa jadi sumber alam, bisa jadi wisata, bisa jadi SDM yang unggul. Kemudian kita sebagai mahasiswa, teman-teman yang ada di sini, menjadi bagian dalam pembangunan desa, terlibat secara langsung di dalam undang-undang desa, ada keterlibatan masyarakat, musyawarah desa. Jadi ke depan kita berharap semua gotong royong memajukan desa masing-masing dengan peran kita masing-masing yang kita miliki. Apakah dana desa efektif? Kita diskusikan. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih banyak.